Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra dari kelas IPS 2 akan menerangkan tentang riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba dalam pandangan Islam. Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dan dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Riba dalam pandangan Islam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional. Karena menurut sebagian pendapat termasuk Majelis Ulama Indonesia, bunga bank termasuk ke dalam riba. Jenis-jenis riba. Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi atas riba fadli dan riba nasi'ah. Jenis-jenis riba. Riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur atau muktarik. Riba jahiliyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Yang kedua, riba fad, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Sebab-sebab dilarangnya jual beli. Jual beli mengandung mudrot, misalnya jual beli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain. Jual beli barang yang tidak dimiliki si penjual atau barang yang belum sepenuhnya diserah terimakan, jual beli mengandung unsur riba. Contoh riba. Transaksi jual beli seperti menukar emas kalung 10 gram dengan emas gelang seberat 5 gram. Walaupun gelang tersebut dikatakan mempunyai nilai estetika lebih banyak daripada kalung, namun tetap saja tergolong kategori riba. Yang kedua, kredit kendaraan bermotor. Seperti halnya KPR, sistem kredit kendaraan bermotor pun tergolong sebagai kategori riba, mengingat KKB di dalamnya terdapat bunga beserta denda yang dibebankan saat pembayaran cicilan motor. Di samping itu ada pula konsekuensi kendaraan bermotor disita jika tidak bisa membayar angsuran selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Cara supaya terhindar dari riba. Yang pertama, kenali bahaya riba. Sudah jelas jika di dalam Islam riba merupakan hal yang haram. Riba membuat seseorang banyak dililit hutang akibat tingkah bunga yang tinggi. Keberadaan riba membuat hidup kurang nyaman dan tidak tentram akibat banyaknya hutang yang menumpuk dan harus dibayar.
Yang kedua, cara yang halal bertransaksi. Dalam hal ini, tentu Anda diharuskan mengerti betul bagaimana transaksi jual beli yang haram ataupun yang halal dalam Islam. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dengan dasar sukarela adalah kedua belah pihak menyetujui aturan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini tentu tidak boleh ada paksaan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atau tertekan. Yang ketiga, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa jenis transaksi, di mana salah satunya adalah transaksi mudharabah. Transaksi yang satu ini diperbolehkan untuk menghindari datangnya riba. Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan untuk menghindari riba yaitu dengan cara salam dan muajjal. Yang ketiga, saling membantu. Saling membantu merupakan hal baik yang dapat dilakukan untuk menghindari riba. Perbanyak sedekah dan membantu orang fakir merupakan hal baik yang tidak menyebabkan uang atau harta kita berkurang, dengan malah kebalikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.